strong. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, kelas 8. Pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan pembelajaran kita Yaumiyatana fil Madrasah. Dan puji dan syukur kita ucapkan dalam hati kita yang paling dalam untuk Sang Pemilik jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aturkan rasa syukur kita dalam hati yang kita paling dalam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Sang Pemilik jiwa itu. Baik awak marasai, baik awak sanang, baik awak miskin, yang penting selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua ini hanyalah Allah yang atur. Kita diberi masalah oleh Allah, itu Allah tahu yang terbaik untuk umatnya. Kita diberikan kebaikan oleh Allah, Allah sayang sama kita. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Kalaulah hambaku itu pandai bersyukur kepada aku, maka niscaya nikmat-nikmat yang ada padanya akan aku tambah-tambah dan tambah. Nah, inilah kata Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Yaumiyatana fil Madrasah. Kita punya kompetensi inti yang harus kita penuhi dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Kalian dapat melihatnya ke depan di PowerPoint yang telah Bapak hadapkan di depan kalian bersama. Ini dia kompetensi intinya. Kalian dapat membacanya. 1, 2, dan 3. Ya udah, oke. Kita lanjut. Kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasar sebagai patokan dalam melakukan apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran ini. Ini dia. Ini dia. Ada 9 kompetensi dasarnya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, next. Ini indikator pembelajaran yang harus kita penuhi. Menulis mufradat yang berkaitan dengan yaumiyatana fil madrasah. Nah, ini salah satunya ya. Dapat kalian baca ya. Oke. Oke ya, nak ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menemukan dan memahami kosakata baru tentang yaumiyatana fil madrasah dengan tepat dan benar. Nanti Bapak akan berikan gambar, lalu di bawah gambar itu akan ada bahasa Arabnya. Kalian terjemahkan sendiri, coba nanti. Next ya. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab, kita ada 4 maharah, kecakapan yang harus kita punya. Yang pertama istima. Istima ini mendengar. Kita dengar apakah telinga yang Allah berikan ini berfungsi dengan baik. Maka gunakan telinga ini untuk kebaikan di agama Allah. Fungsikan telinga ini dengan baik.
Mudah-mudahan Allah berkahi dia. Yang kedua adalah al-qiraah, maharatul qiraah. Lidah membaca. Apakah lidah ini bisa membaca dengan baik dan benar? Kemudian al-kalam, bercakap-cakap. Ini bercakap-cakap lidah juga ini. Lidah ini akan banyak tanya ya nanti ini. Lidah ini. Lidah ini macam-macam. Kebaikan dilakukannya, keburukan juga dilakukannya. Ini. Yang keempat, tarkib. Tarkib ini berkenaan dengan qawaid. Struktur kata. Oke, next ya. Ini mufradat yang telah Bapak janjikan tadi. Mufradatnya, Bapak bacakan bahasa Arabnya Lughatul Injiliziyah. Di atas itu ada buku apa? Buku bahasa Inggris. Berarti Lughatul Injiliziyah itu bahasa Inggris gitu ya. Yang kedua ada Lughatul Arabiyah. Lughatul Arabiyah. Di sana dijelaskan ada bahasa Arab. Yang ketiga, Maddatud Dirasiyah. Materi pembelajaran atau jadwal pembelajaran. Ini dia. Oke, next. Al-Maktabah. Al-Maktabah, coba-coba. Itu orang sedang membaca buku. Di mana itu? Di perpustakaan. Jadi Al-Maktabah itu artinya perpustakaan. Al-Ulumut Tabi'iyah. Tabi'iyah artinya adalah buku ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian Ar-Riyadiyah. Ini adalah di sana digambarkan buku matematika. Ya, berarti Ar-Riyadiyat itu artinya matematika. Next, ini mufradatnya. Yang berikutnya Yadrusu. Ini adalah seorang guru perempuan dengan berapa orang siswanya sedang apain? Sedang belajar. Berarti yadrusu itu artinya belajar. Berikut, yabda'ud dirasah. Seorang guru sedang berdiri di depan siswanya dan siswanya lagi berdiri. Mereka ngapain? Memulai pembelajaran. Yang ketiga, yadhabu ilal madrasati. Ngapain ini? Dua orang anak, laki-laki dan perempuan, selang salaman sama kedua orang tuanya. Mereka sangat tata krama sekali. Inilah pembelajaran ini contoh yang baik yang harus kita lestarikan. Untuk apa? Supaya ilmu yang kalian cari di sekolah ini bermanfaat. Karena ridha Allah itu terletak di ridho kedua orang tua kita. Kalau kita mau ridho Allah, maka ambil ridho dari kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Baik. Yang keempat, yarji'u ilal bait. Yarji'u ilal bait ini artinya adalah pulang ke rumah. Yang kelima, salatuz zuhri. Salat zuhur secara berjamaah. Al-istirahat. Ini yang paling kita tunggu-tunggu ya. Yang paling kita tunggu apa artinya coba? Istirahat. Rehat. Sama istirahat, rehat. Sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Rehat itu dari bahasa Arab. Rehat, istirahat. Rehat. Ini kita masuk kepada maharah yang pertama. Maharatul istima'. Maharatul istima' ini artinya adalah kecakapan untuk mendengar. Kamu dapat menyimak dengan telinga dengan baik. Coba di setel dulu telinga ini dengan baik. Dengar. Bapak akan coba membacanya sedikit. Coba diperhatikan ya. Unzur wa isma' wa'id. Isma' jaidan fakat la ikra. Jangan kamu ikuti bacaan Bapak. Tapi isma' jaidan fakat. Untuk melatih telinga. Oke? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadrusu sittata ayyam fil usbu'. Nadrusu hawalai samaniya hisasin fil yawm. Tabadau istirahat. Tantahi istirahat. Narji'u ila safi maratan saniyatan. Nakra'ul kisah fil maktabati ayyanan. Natahaddas arabiyya jayyidan. Nasta'irul kutuba fil maktab ahyanan.
Iqra. Narji'u ilal bait. Ini bacaan istimak yang kalah kalian simak tadi. Kita nanti bisa ulang-ulang kembali. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan maharah yang kedua, maharatul kalam. Ini untuk berbicara, untuk saling berbicara. Kita cobakan satu. Mata tashabu ilal madrasah. Ashabu ilal madrasati fi syatis sabi'ah sabahan. Nah, ini percakapan antara guru dengan seorang siswa. Ini gunanya untuk melatih lidah kita untuk lebih fasih dan fasahah untuk pengucapan bahasa Arab yang benar. Ini dapat kita simak lagi di LKPD kita. Dapat kalian praktekkan sesuai dengan LKPD yang akan Bapak sampaikan kepada kalian nanti. Ini juga. Lanjut ya. Ini maharah yang ketiga, maharatul qiraah. Yang pertama istima', udah. Yang kedua al-kalam, maharatul kalam. Yang ketiga adalah qiraah. Yang keempat adalah tarkib. Maharah yang ketiga ini berfungsi untuk menarik minat kita, memotivasi kita untuk selalu membaca. Iqra. Karena surat yang pertama keluar adalah, yang turun kepada Nabi adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Maka kita disuruh untuk membaca. Orang Islam berarti diperintahkan untuk membaca. Ini dia. Kita contohkan satu paragraf ya. Baca ntar ya. Nanti di LKPD akan ada ini. Fil madrasati. Hadza Ahmad. Huwa yadrusu fi ihdal madaris mutawassita islamiyah. Yadrusu Ahmad fiha durusan kasirah. Wahya ad-dinul islamiyah. Wal ulumut tabi'iyah. Wal riyadiyat. Wa tarikh. Wal geografi. Wa ghairiha. Oke. Lanjut ya. Ini ada tatribat. Ini kamu juga dapat nanti di LKPD kamu. Kamu bisa kasih silang, kasih lingkar pada shad atau kha. Shad ini sahih, kha itu khata. Jadi kalau jawabannya benar sesuai dengan bacaan qiraah yang ada di atas, maka isi shad. Kalau tidak sesuai dengan qiraah di atas, maka isi dengan kha. Ini dia. Next. Ini tadrib kedua. Tadrib kedua ini ajib anil as'ilaat ya wafqan linasil qiraah. Ini kamu menjawab pertanyaan sesuai dengan nas bacaan qiraah ini. Man, aina, hal, mata, kam. Man berarti menunjukkan pertanyaan ini membutuhkan orang. Aina ini menunjukkan tempat. Hal ini menunjukkan jawaban benar dan salah. Naam au la. Mata ini menunjukkan waktu. Kapan? Kalau kam menunjukkan bilangan berapa. Oke. Itu yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan sesi latihan. Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian masing-masing. Kalian akan isi dan pelajari LKPD itu dengan baik dan benar. Lalu kalian isi sesuai dengan latihan-latihan yang telah Bapak paparkan di poin-poin yang telah kalian lihat secara bersama. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas semua perhatian. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu bagi kalian hendaknya dan bermanfaat untuk kehidupan kalian hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum binafsih bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.